Maret 2020. Semua orang pasti tahu lah ya, kalau di tanggal segitu tuh Corona baru masuk Indonesia. Tiba-tiba pas itu tuh grup WA jadi rame ya kan. Tiba-tiba libur katanya. Mana liburnya panjang lagi, 14 hari ya kan. Ya gimana gak seneng gitu kan. Gak ada hujan, gak ada angin. Tiba-tiba libur aja. Di pertengahan semester yang notabene-nya menjangarkan gitu. Waktu itu saya masih kelas 2 SMP ya kan. Emang sih awalnya seluruh pelajar Indonesia mungkin termasuk saya merasa senang gitu dengan pengumuman ini. Tapi ya kesananya wah gila sih. Dan ternyata plot twistnya adalah setelah 14 hari ada pengumuman lebih lanjut mengenai virus corona ini yang menyatakan bahwa pembelajaran akan dilakukan secara daring, gak akan tatap muka, gak akan pergi sekolah gitu kan. Awalnya sih seru ya, soalnya kan metode baru belajar gitu kan. Tapi ya makin kesini makin merasa bahwa belajar online itu gak efektif cuy. Soalnya apa? Soalnya kalau gak bertatapan langsung itu, gak ketemu langsung sama guru itu, gak ada yang memacu kita gitu loh. Ditambah lagi makin kesini makin banyak guru-guru yang malas ngajar. Contohnya malas ngajar itu dia cuman ngabsen doang, lalu ngasih link materi gitu kan, lalu tugas. Ini guru ini gak ada effort sama sekali gitu buat ngajar kita. Jadi materinya gimana mau masuk coba. Oke lah, lupain aja soal belajar daringnya. Lanjut aja ke ceritanya. Singkat cerita, udah ujian akhir tahun pelajaran gitu kan, sekitar pertengahan tahun itu, bulan Juni atau Juli. Ya seperti yang kita alami juga ya kan, ujian akhir tahun ini dilakukan secara daring juga. Dan karena materi-materi yang sebelum-sebelumnya diajarkan itu gak pada masuk, ya hasilnya nilai yang saya dapat di ujian kala itu ya pada jelek sih. Dari sini gue berdoa, gue berharap nanti pas nginjek kelas 9, corona udah gak ada lagi, kita bisa belajar tatap muka lagi, bisa berangkat sekolah lagi, dan pembelajaran dilakukan secara efektif lah. Tapi nyatanya virus corona masih merajalela di Indonesia ini, yang menyebabkan ketika menginjak kelas 9, pembelajaran masih dilakukan secara daring. Aduh, macam mana pelajaran masuk ke otak bila cara belajarnya macam ni lah? Macam mana? Memang benar kalau materi pembelajaran masuk atau enggaknya ke otak itu tergantung muridnya yang bersungguh-sungguh atau tidak ya kan. Nah, saya itu tipe murid yang kurang bersungguh-sungguh gitu. Harus ada dorongan dari luar biar saya bisa fokus belajar lagi gitu. Nah, kalau belajar daring, gimana guru mau macu saya buat terus belajar gitu? Tahu gak ada di hadapan saya itu gurunya juga. Jadi ya buat saya belajar daring itu gak cocok. Karena diam terus di rumah jadi gabut ya kan. Muncek orang Sunda mah ngan gogoleran we. Korek HP, muka laptop, beres gitu goler deui gitu we unggal poe ti isuk nepi ka sore. Sial, kegabutan ini akan membahayakan nyawaku. Akhirnya saya nyari kegiatan ya kan. Bangun dari kasur nyari kegiatan, enaknya ngapain ya? Akhirnya gue ya cuma bisa motoin kucing gitu kan. Bosan motoin kucing ya main ML. Saking gabutnya ya saya sampai bikin Instagram kedua yang isinya itu konten wibu. Lalu bikin channel YouTube yang isinya konten ML. Bahkan saya sampai ikutan les piano saking gak ada kegiatannya. Tapi les ini cuma beberapa bulan doang sih.
Bahkan ya, saking berbahayanya kegabutan ini sampai-sampai teman saya itu sakit jiwa kayaknya. Lihat aja, dia ini secara random nge-spam stiker ke saya. Coba ini maksudnya apa coba? Hah? Ya demikianlah hari-hari di masa pandemi cuy. Random banget emang. Dan seperti yang dikatakan orang-orang, waktu itu gak kerasa. Dan emang bener gitu. Tiba-tiba udah akhir tahun ajaran aja, ujian akhir, dan bereslah masa SMP saya gitu kan. Beres dengan weird ending maybe. Dek mainnya di luar, Dek. Dek. Untungnya nih ya, di akhir tahun pelajaran itu diadakan acara pelepasan gitulah. Acaranya kecil-kecilan aja, kelas saya doang pesertanya. Meskipun kecil-kecilan, tapi sebetulnya ini tuh acara resmi dari sekolah. Beberapa dewan guru ada yang diundang. Setidaknya acara ini tuh menyelamatkan saya lah dari weird ending masa SMP. Ada momen kebersamaan itu di detik-detik terakhirnya. Setelah itu lanjut kemana? Ya, melihat virus corona yang masih belum mereda, saya menduga kalau kelak menginjak masa SMA, KBM masih daring juga. Makanya, agar tidak terjadi hal yang sama seperti sebelumnya, saya mencari cara bagaimana kita belajar tatap muka di situasi COVID-19 yang masih merajalela. Jawabannya ya, dengan mendaftar di sekolah asrama. Iya betul, sekolah asrama. Emang ada? Ya ada lah. Kalau bahasa yang lebih dikenal di masyarakat itu ya pesantren. Orang tua saya menawarkan saya untuk bersekolah di Pondok Pesantren Al-Ittihad Cianjur. Mereka menyodorkan brosurnya ke saya baca, set. Nah, oke lah, saya bakal masuk ke sana, kata saya. Jadi saya masuk Al-Ittihad itu gara-gara brosur doang ya kan. Dan demikianlah alur cerita arc virus corona dari saya. Terima kasih.